Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dalam pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat uraian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai era kontemporer saat sekarang ini. Meski sebetulnya, saudara sekalian, sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, kalau kita berbicara ekonomi Islam, itu sudah ada sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Jadi ekonomi Islam itu nilai-nilainya sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di mana pada saat itu kita ketahui bahwa anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, diminta untuk kemudian melakukan persembahan, mempersembahkan kurban. Lalu kemudian salah satu di antaranya mempersembahkan kurban yang buah-buahan dan binatang yang terbaik. Lalu kemudian salah satu di antara keduanya juga sebaliknya mempersembahkan buah-buahan yang kurang bagus dan binatang yang kurang bagus, ya. Yakni Habil, adik dari Qabil, memberikan yang terbaik, sedangkan Qabil justru sebaliknya. Nilai daripada ekonomi Islam yang ada pada saat itu adalah, yang pertama adalah nilai kejujuran, kemudian yang kedua semangat berkurban, ya. Pengorbanan yang kemudian kalau kita ingin mengistilahkan saat sekarang ini itu disebut juga sebagai infak, sedekah, ya, atau zakat, ya. Namun pada masa itu belum dikenal istilah ziswaf, ya. Kemudian nilai-nilai ini kemudian menurun kepada generasi-generasi setelahnya, ya, termasuk nilai-nilai ekonomi yang ada pada masa Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian sampai kemudian pada masa Nabi Yusuf alaihissalam yang kita kenal dengan keahliannya dalam mengelola perbendaharaan negara, mengelola keuangan dan logistik negara ketika terjadi musim subur selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dan kemudian musim paceklik selama 7 tahun pula lamanya. Nah, beliau mampu untuk kemudian mengelola simpanan cadangan logistik untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakatnya selama 7 tahun lamanya di masa paceklik, ya. Dan ini merupakan nilai-nilai daripada ekonomi yang kemudian diterapkan pada masa itu. Kemudian sampai kepada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara sekalian, ekonomi Islam ini sebetulnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional yang kita kenal saat sekarang ini. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini. Ya. Meski 1.500 tahun yang lalu, meski sebetulnya saya sudah katakan di awal tadi bahwa ini bahkan nilai-nilai ekonomi Islam ini sudah ada sejak manusia pertama menghuni bumi ini. Ya.
Karena ekonomi Islam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada Islam sebagai sistem hidup. Islam yang kemudian diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam ini merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Ya. Jadi memang kehidupan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan atau bukanlah kehidupan yang parsial daripada kehidupan agama. Ya. Bahkan nilai-nilai ekonomi Islam ini juga ada di dalam agama-agama samawi yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, kita lihat bagaimana perekonomian di masa Nabiullah Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa Mekah, ya, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian pada saat itu, di mana Rasulullah masih melakukan perjuangan dan mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy di awal-awal dakwah beliau. Meski di usia 12 tahun ketika ikut berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW itu sejak usia 12 tahun sudah mulai mengamalkan nilai-nilai ekonomi Islam ini. Ketika berdagang bersama pamannya, lalu kemudian di usia 25 tahun berdagang sendiri secara mandiri dan bermitra dengan Khadijah. Justru disinilah beliau menerapkan betul-betul nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama ketika beliau bermitra dengan Khadijah dan membawa barang dagangannya dari Mekah ke negeri Syam, kemudian sampai kemudian kepada Palestina dan seterusnya. Bahkan tercatat dalam sejarah beliau sempat melakukan perdagangan di 7 negara, ya, sampai kemudian berada di perbatasan Eropa, menghampiri perbatasan Eropa. Nah, kemudian di masa dakwah beliau di Madinah, perekonomian yang dibangun yaitu perekonomian sederhana dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Komitmen terhadap etika dan norma, yakni syariat Islam. Kemudian beliau juga sudah meletakkan fondasi dasar yang namanya Baitul Mal sebagai pembendaharaan negara pada saat itu. Nah, institusi inilah yang dijadikan sebagai institusi pengelola keuangan negara, di mana institusi ini memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Kemudian beberapa akad yang kemudian sudah diterapkan pada saat itu, yakni akad muzara'ah, mudharabah, musaqah. Ya. Kemudian pemasukan negara pada masa itu diambil dari siswaf, ya, zakat, infak, sedekah, kemudian usur, ya. Kemudian ada ghanimah, rikas, amwal fadl, kemudian nawaib, jizyah, dan seterusnya. Inilah sumber-sumber pemasukan negara pada saat itu. Ya. Kemudian perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, gambaran singkat mengenai perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, itu yang pertama adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau pada saat pemerintahannya itu melanjutkan dasar-dasar yang kemudian dibangun Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini sebetulnya terhitung singkat, ya. Kemudian zakat ini yang kemudian pada masa Abu Bakar banyak yang kemudian tidak membayar zakat. Lalu makanya Abu Bakar pada saat itu mengeluarkan suatu strategi, ya, mengeluarkan maklumat untuk kemudian mengatakan bahwa akan membakar rumah orang yang kemudian atau memerangi rumah orang yang kemudian tidak mengeluarkan zakat. Karena beliau memandang bahwa orang yang mampu yang sudah menjadi wajib zakat atau wajib
sebagai muzaki itu sama pentingnya antara zakat ini dengan sholat. Kalaulah sholat itu wajib hukumnya, maka zakat juga wajib hukumnya. Bahkan di dalam Al-Quran kita sering menemukan dua kata ini berdampingan. Bahkan kalau kita ditelusuri di dalam Al-Quran kurang lebih 72 atau 73 kali kata-kata ini akan muncul. Ya. Nah, kemudian Baitul Mal juga dilanjutkan oleh pemerintahan Abu Bakar, dan yang berikut adalah sistem penggajian aparatur negara. Ya, jadi aparat-aparat pemerintahan pada masa itu sudah dijaji oleh khalifah, ya, oleh negara. Nah, yang kedua pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau memacu sektor pertanian dan irigasi. Ya. Jadi sektor pertanian ini dipacu, kemudian dikembangkan, dan irigasi. Kemudian hukum perdagangan dan pajak juga sudah dicetuskan oleh beliau. Bahkan ada kitab yang kemudian menjadi kitab fikih ekonomi Umar bin Khattab itu. Ya. Ada fikih ekonomi Umar bin Khattab yang kemudian menarik sebetulnya kalau kita cermati dalam buku itu bagaimana beliau meletakkan hukum-hukum perdagangan dan pajak di dalamnya. Ya, sampai kemudian ada istilah beliau mengatakan bahwa jangan memasuki pasar kami ketika tidak memahami fikih muamalah atau hukum berjual beli. Ya. Nah, karena beliau beralasan bahwa orang-orang yang tidak memahami ini pasti di dalamnya nantinya akan melakukan jual beli yang tidak adil, ya. Jual beli yang di dalamnya itu ada tipu-tipu, ya. Ada tadlis dan lain sebagainya. Kemudian Baitul Mal beserta cabang-cabangnya dan kebijakan fiskal itu dikembangkan oleh beliau. Ya. Jadi sudah mulai semakin berkembang pola-pola perekonomian di masa Umar bin Khattab. Kemudian Diwan Islam. Nah, Diwan ini sebetulnya adalah pengawas pasar yang dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap para penjual ketika berdagang di pasaran. Ya. Kalau kita di sini ada, kalau kita saat sekarang ini ada yang namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri, yang kemudian sering melakukan controlling terhadap pasar-pasar yang ada di negara kita. Nah, kemudian Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, itu zakat dan jizyah ini semakin dikembangkan. Kemudian supremasi kelautan, pelabuhan Islam pertama, itu dikembangkan atau dicetuskan pada masa Utsman bin Affan. Ya, bahkan pasukan Katak pun pada masa itu pertama kali dibentuk oleh pemerintahan Utsman bin Affan. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang bagaimana dermaga dan lain sebagainya, itu sebetulnya pencetus awalnya adalah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian komposisi kelas sosial, ya, ini pada saat Utsman bin Affan ini sudah mulai dibenahi, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau sebetulnya melakukan perekonomian secara sederhana, ya, karena memang pada masa beliau ini terjadi banyak konflik, ya, konflik internal, sehingga agak agak sulit bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini untuk kemudian lebih mengembangkan perekonomian pada saat itu. Namun demikian, beliau tetap kemudian melakukan inovasi dalam dan pengembangan dari sisi yang lain, seperti misalnya keuangan negara, kemudian mata uang negara. Ya, beliau yang kemudian mengembangkan itu. Ya. Dan bahkan anak cucu beliau lah yang kemudian muncul istilah fulus. Ya. Periode pertama, yakni periode
disebut juga sebagai pondasi daripada ekonomi Islam. Nah, ini periode pertama ini adalah masa sahabat pasca Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada Imam Abu Hanifah, ini sebetulnya beliau Imam Abu Hanifah ini merumuskan atau mengembangkan pemikiran tentang salam, transaksi penjual dan pembeli, ya. Jadi akad salam. Lalu kemudian menghilangkan ambiguitas dan perselisihan. Kemudian murabahah dan perdagangan, zakat dan muzara'ah. Ini beliau kembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pemikir Islam juga pada masa Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf ini sebetulnya merupakan pemikir Islam yang banyak pemikirannya disadur sampai saat sekarang ini. Kembangkan pemikirannya sampai saat sekarang ini. Di mana beliau mengarang buku Al-Kharaj, ya, perpajakan dan peran negara. Ya. Kemudian keuangan negara, kemudian tasarruf, al-iman ala ra'iyah, mana tumbil al-maslahah. Kemudian beliau juga ini adalah buku-buku beliau, kitab-kitab beliau yang kemudian ditulis oleh beliau sebagai bentuk pemikiran beliau terhadap ekonomi Islam. Dan kemudian ada pemikirannya tentang akuntabilitas yang kemudian disadur dalam pemikiran-pemikiran ekonomi kita saat sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu akuntansi. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan, ya. Muhammad bin Al-Hasan ini masa setelah tabi'in ini, beliau mengembangkan pemikirannya tentang ijarah, tijarah, ya, jadi sewa menyewa, ziraah dan sina'ah. Kemudian perilaku konsumsi ideal, seperti apa semestinya kita melakukan konsumsi yang ideal dalam Islam, dalam ekonomi Islam. Lalu kemudian transaksi dan kerjasama. Dan yang berikut adalah Abu Ubaid Al-Qassam, ya. Nah, Abu Ubaid Al-Qassam ini merumuskan teorinya tentang keuangan publik, kebijakan fiskal, zakat, khums, kharaj, dan fa'i. Nah, selanjutnya ada Harith bin Asad Al-Muhasibi. Ya. Jadi, saudara sekalian, beliau ini mencetus pemikirannya tentang al-kasib, yaitu memperolehi pendapatan. Bagaimana kemudian memperoleh pendapatan itu dalam ekonomi Islam. Kemudian ada beliau juga kemudian merumuskan teori tentang laba dan upah. Ya, menganjurkan kemudian bagaimana kemudian pengaturan laba dan upah dalam suatu usaha. Kemudian kerjasama dan hukuman mencari keuntungan. Ya, beliau ini juga lah yang kemudian mencetus teori tentang reward and punishment. Ya. Kemudian ada Ibnu Miskawai. Ya, Ibnu Miskawai ini mengarang kitab tentang tahdid al-akhlaq, pertukaran barang, jasa, dan peranan uang. Ya, teori uang, kemudian pertukaran barang, ini beliau merupakan penyumbang pemikiran itu. Kemudian beliau juga mencetuskan teori tentang kompensasi dalam suatu sektor usaha. Kemudian emas, logam, ya, ini juga adalah teori-teori beliau. Kemudian ada Al-Mawardi yang sangat terkenal sampai saat sekarang ini karya-karyanya, di mana karya beliau yang paling monumental adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah, pemerintah dan administrasi. Ya, ini mengatur tentang bagaimana tata pemerintahan dan administratur dalam pemerintahan. Kemudian pengawasan pasar, perilaku ekonomi individu, wisdom, mudharabah, transaksi dagang. Ini adalah pemikiran-pemikiran beliau yang kemudian dikembangkan sampai saat sekarang ini. Nah, selanjutnya periode kedua, yakni di mana terjadi banyak korupsi dan dekadensi moral. Nah, lahirlah pemikir-pemikir pada saat itu yang yakni Imam Al-Ghazali,
pada tahun 1055 sampai 1111 Masehi. Beliau mencetuskan teorinya tentang, jadi Imam Al-Ghazali ini selain ahli agama, beliau juga ahli di bidang ekonomi. Ya, ahli tasawuf, kemudian beliau juga ahli di bidang ekonomi. Teori beliau dalam bidang ekonomi adalah pertukaran dan evolusi pasar. Ya, kemudian produksi dan peran negara, barter dan evolusi uang, kemudian riba, kepentingan individu. Nah, kemudian ada Imam Ibnu Taimiyah, bukan Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah. Ya, ini 1263 sampai 1328 Masehi. Nah, beliau mencetuskan pemikirannya tentang persaingan pasar bebas. Ya, pasar bebas yang kemudian kita kenal sampai saat sekarang ini. Market supervisor, kemudian peranan negara, bagaimana peran negara dalam perekonomian, ya, kemudian kepemilikan dan sumber daya ekonomi. Nah, seperti apa kepemilikan kita dalam terhadap sumber daya ekonomi yang ada, kemudian beban pajak dan konsep harga. Beliau juga merumuskan teori-teori tentang itu. Kemudian ada Ibnu Khaldun, ya, 1332 sampai 1404 Masehi. Beliau Ibnu Khaldun ini yang sangat fenomenal karyanya adalah Muqaddimah, yang kemudian salah satu dari Muqaddimah ini yang diambil ilmunya oleh penemu Facebook, ya. Jadi Facebook itu mengambil teori, bahkan menjadikan idola Ibnu Khaldun. Ya, teori dari Ibnu Khaldun ini tentang teori sosialnya di dalam mukaddimahnya itu, dalam kitab mukaddimah, ini yang diambil. Jadi ada satu bab yang ada di dalam kitabnya ini yang kemudian diambil untuk kemudian dijadikan sebagai dasar teori, grand teori dalam mengembangkan aplikasi yang disebut Facebook yang kemudian kita nikmati saat sekarang ini. Lalu kemudian ada perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, kemudian industri dan kerajinan, emas dan perak, kemudian backward sloping supply curve. Ya. Nah, kemudian Nasiruddin Tusi, ya, ini juga merupakan pemikir Islam, ekonom Islam yang kemudian mencetus pemikirannya tentang akhlak, ya, akhlak Nasiri, kemudian political ekonomi, pembagian tenaga kerja, strategi dan kerjasama, tabungan, konsumsi yang berlebihan, kemudian beliau juga mencetuskan teori-teori tentang pertanian, ya, pajak dan pertanian. Kemudian pada masa periode ketiga, yakni ada Shah Waliullah, ya, 1703 1763 Masehi, Hujjatullah Al-Balighah, ini karya beliau. Kemudian kerjasama pertukaran barang dan jasa, pembagian ekonomi alamiah, kepemilikan dan pengelolaan negara. Kemudian teorinya tentang pajak. Nah, kemudian ada Muhammad Iqbal, ya, 1873 1938 Masehi. Ini merupakan pemikir Muslim yang kemudian juga sangat terkenal dengan pemikir-pemikirannya. Ya, bahkan beliau juga dikenal sebagai revolusioner, ya. Nah, pemikiran beliau tentang ekonomi Islam itu adalah Islam PS kapitalisme dan komunisme. Kemudian bagaimana peran negara dalam perekonomian, kemudian zakat, keadilan sosial. Nah, kemudian periode kontemporer, ya, 1930 sampai saat sekarang ini. Nah, 1930-an itu merupakan kebangkitan kembali daripada intelektualitas di dunia Islam. Kemudian mereka sudah mulai mencetus kembali bagaimana kemudian mengembangkan kembali nilai-nilai ekonomi dalam nilai-nilai Islam dalam ekonomi, ya, di mana nilai-nilai ini telah mengalami degradasi pada masa-masa sebelumnya. Kemudian perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya itu sudah mulai dikaji pada masa ini sampai saat sekarang ini. Kemudian kritik terhadap sistem ekonomi
konvensional, filosofi, dan praktikal. Ya, kemudian pembahasan ekonomi Islam mikro dan makro. Bahkan sekarang kita sampai saat sekarang ini sudah semakin berkembang pariwisata syariah, halal lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kajian-kajian, kemudian pemikiran-pemikiran kontemporer yang berkembang sampai saat sekarang ini. Baik, saudara sekalian, mungkin ini sebagai pemantik, pengantar dari materi kita, sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa dahulu, bahkan masa klasik sampai saat sekarang ini. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.